Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana, NIM 87203181500054, mahasiswi semester 6 Universitas Pancasakti Bekasi Kampus E, program studi pendidikan ekonomi, mata kuliah perekonomian internasional, dosen pengampu Ibu Irfia Eriza MPD. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dengan judul Sistem Pembayaran dan Pembiayaan Internasional. Sumber dan metode pembiayaan internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Sumber pembiayaan internasional. 1. Pasar berjangka atau forward market. 2. Aspek finansial feasibility studies. 3. Produk kredit komersial. 4. Pembiayaan perdagangan luar negeri. Biasanya selalu diikuti dengan masalah 1. Sumber dan metode pembiayaan, dan 2. Sistem pembayaran internasional. Pada umumnya, sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi bisnis internasional terdiri atas sebagai berikut. A. Sumber dana sendiri dari pembeli atau importir. B. Sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportir. C. Sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Sistem pembayaran internasional. Apa saja sistem pembayaran internasional? Dalam melakukan pembayaran transaksi ekonomi luar negeri, seorang pengusaha dapat menggunakan beberapa cara. 1. Cash in advance atau prepayment adalah suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan. Pembayaran ini dilakukan dengan cek atau bank draft. Cara ini tidak disukai oleh pembeli atau importir karena harus tersedia uang kas cukup besar, kehilangan penggunaan modal kerja karena barang diterima kemudian, harus berdasarkan kepercayaan dan kejujuran eksportir. Cara ini sangat baik bagi eksportir yang keuangannya lemah dan pembayaran ini dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan atau sebagian, karena beberapa alasan. 1. Permintaan atas produk melebihi penawaran produk. 2. Penjual dan pembeli belum saling mengenal dan kurang saling percaya. 3. Dalam situasi darurat. Open account. Pembayaran dilakukan kemudian setelah produk dikirim dan laku terjual, atau setelah jangka waktu tertentu karena pembeli dan penjual sudah saling kenal dan percaya sepenuhnya, atau dilakukan antara suatu perusahaan dengan afiliasinya atau intra-MNC. Cara ini merupakan kebalikan dari cash. Dengan cara ini, barang telah dikirimkan kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar dan dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Cara ini akan baik digunakan apabila 1. Pembeli sudah dikenal dengan baik. 2. Keadaan ekonomi dan politik stabil. 3. Dekat dengan pasar. Dengan sistem pembayaran ini, penjual hanya mengirimkan faktur kepada pembeli untuk dibayar setelah jangka waktu tertentu atau sesuai kesepakatan. Letter of credit. Suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau importir yang ditujukan kepada penjual atau eksportir melalui advising atau confirming bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam LC tersebut terpenuhi. Dalam cara ini, LC ditarik kepada bank bukan kepada importir, sehingga transaksinya akan lebih terjamin.
Kelebihan LC: 1. Adanya jaminan pembayaran bagi eksportir atau penjual. 2. Adanya jaminan penerimaan barang bagi importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam LC. 3. Adanya fasilitas kredit eksportir atau importir melalui perbankan. Pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pembayaran LC antara lain importir atau pembeli, eksportir atau penjual, issuing bank dan confirming bank, perusahaan pelayaran, perusahaan surveyor, bea dan cukai, perusahaan asuransi. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam LC adalah sifat LC, apakah replicable atau irreplicable, tanggal expired LC, tanggal pengapalan, prosedur pembayaran dengan basic LC. A. Perjanjian tentang cara pembayaran LC oleh importir dan eksportir. B. Importir membuka LC dengan bank di negaranya dengan mengisi permohonan pembukaan LC. C. Apabila permohonan disetujui, lalu LC ditandatangani oleh bank. Dengan demikian, bank akan menjamin pembayaran kepada eksportir. Sebaliknya, importir akan menjamin pula semua pembayaran yang dilakukan oleh bank. Kemudian bank atau issuer tersebut memerintahkan confirming bank untuk memberikan advice of LC kepada eksportir. Barang kemudian dikirim oleh eksportir. Eksportir menarik wesel atau issuing bank dan mengirimkan wesel tersebut beserta dokumen-dokumen pengiriman barang. Confirming bank memeriksa dokumen-dokumen tersebut. Wesel dan dokumen tersebut oleh confirming bank dikirimkan kepada issuing bank. Setelah wesel ditandatangani issuing bank, maka barang dikeluarkan dari pelabuhan dan dikirimkan ke tempat importir setelah menandatangani transfer pipe. Draft atau commercial bill, surat perintah tertulis dari seorang eksportir yang ditujukan kepada importir atau agennya untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dan pada jangka waktu atau tanggal tertentu kepada pihak yang ditunjuk atau pemegang atau pembawa draft tersebut. Draft menurut kelengkapannya: clean draft, draft yang dapat dibayar tanpa dilengkapi dengan dokumen lampirannya, dan documentary draft. Jenis draft menurut saat pembayarannya: 1. Stick draft, draft yang dibayar saat diperlihatkan. 2. Debt draft. Consignment. Sistem ini merupakan cara pembayaran internasional yang dilakukan oleh importir kepada eksportir setelah barangnya laku terjual kepada pihak ketiga. Cara-cara pembayaran dan pembiayaan internasional. 7 alat pembayaran internasional yaitu: 1. Kontan atau tunai. 2. Telegraphic transfer. 3. Wesel. 4. Letter of credit. 5. Cek. 6. Emas. 7. Kompensasi pribadi. Apa itu alat pembayaran perdagangan internasional? Valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu negara yang memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.